data juga demikian. Nah, ini dituliskan. Nah, gambar ini saya sampaikan pada Anda, bukan berarti pekerjaannya sudah dilaksanakan. Ya, gambar ini saya sampaikan pada Anda, ini adalah pengalaman-pengalaman yang dulu pernah dilakukan. Ya, jadi pengalaman dulu itu boleh dilakukan, dipakai untuk menyusun metode kerja. Ya, dipakai untuk menyusun metode kerja. Nah, ini gambar ini berarti belum ada ya pelaksanaannya, karena baru dirancang ini, ya baru dirancang. Ya, yang namanya potensi bahaya tadi, ya, dan kegiatan pekerjaan di tabel ini tadi ya, tabel ini pekerjaan, metode pekerjaannya, apa bahayanya itu, khusus untuk nama pekerjaannya dan bahaya utamanya itu masuk ke tabel identifikasi bahaya. Ya, jadi pekerjaannya tadi apa saja di copy ke sini, ya. Identifikasi bahayanya tadi apa saja, copy ke sini semua. Nah, baru ditambah lagi tabel ya pada kolom dampak risikonya itu apa dan penetapan pengendalian apa. Ya. Di sini dampak risiko tentunya bisa sampai meninggal dunia mungkin, atau mungkin kerusakan properti yang sangat besar ya. Jadi semua setiap kegiatan ditulis ya. Setelah tahu dampak risikonya, konsultan perancangan itu juga harus bisa menetapkan pengendalian risiko. Ya, mudah-mudahan pengendalian risiko Anda sudah paham semua karena itu di pengetahuan dasar ya, dimulai dari eliminasi sampai penggunaan APD ya. Saya jelaskan lagi. Itu tinggal masukkan ke sini semua. Langsung kegiatannya. Misalnya kalau eliminasi, bentuknya eliminasi apa? Terus kalau APD, APD-nya apa? Ya, ini jangan sampai lupa Anda, pengendalian itu hierarkinya ya, dimulai eliminasi, substitusi dan seterusnya ya, sampai APD. Saya nggak saya jelaskan lagi. Ya, nah ini penjelasan-penjelasan daripada format tadi, Anda bisa pelajari ini. Nah, ini sebagai contoh, ya, tadi konsultan PT KDS tadi, itu membuat identifikasinya seperti ini. Ya, pekerjaannya apa, identifikasi bahayanya apa, dampaknya apa, ya, penetapan pengendalian risikonya apa. Ya, yang harus dipahami. Jadi tidak usah lagi ditulis eliminasi, substitusi gitu enggak ya, tapi langsung pekerjaannya eliminasi itu apa, substitusi itu apa, ya sampai apa tadi penggunaan APD tadi, ya. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh yang lain pekerjaan abutmen pada proyek jembatan, ya, pada abutmen itu kepala jembatannya. Nah, ini kegiatannya apa saja, identifikasi bahaya apa, dampak risikonya apa, pengendalian risikonya apa. Ini terus ya sampai ya dimulai dari kegiatan apa tadi, pekerjaan persiapan ya sampai pekerjaan finishing. Ya. Ini dibuat pada tabel yang besar ya. Mengakomodir untuk pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing. Selanjutnya dibuat ya tabel ini ya. Ini juga ada di Permen 21, format ini sudah baku ya. Yang semua tadi pekerjaannya berisiko apa? Yang tadi semua dikopikan ke sini. Kopikan di
kolom nomor 2. Terus tadi juga diketahui identifikasi bahayanya, itu semuanya dikopikan ke sini. Ya, jadi pekerjaannya apa, bahayanya apa, dikopikan ke sini. Nah, dampaknya. Jadi nanti Anda kalau menyusun identifikasi bahaya, setiap pekerjaan itu dibagi 4 baris, setiap pekerjaan dibagi 4 baris. 4 baris itu ya terkait dengan dampak orang, terkait dengan dampak harta, terkait dengan dampak lingkungan, terkait dengan keselamatan umum atau publik ya nih ya. Ya, masing-masing Anda analisa untuk menetapkan tingkat risiko. Ya, TR itu tingkat risiko tentunya ya. Nah, tingkat risiko itu nilainya K kali A. K itu kekerapan, A itu akibat. Ini sudah diajarkan ya kemarin. Ya. Nah, nanti gunakan metrik ya. Semuanya. Nah, bagi pekerjaan-pekerjaan yang tingkat risikonya besar itu dan sedang menjadi perhatian dan harus dikendalikan. Nah, ini contohnya cara menghitung, misalnya pekerjaan stripping dengan pengukuran topsoil. Tadi identifikasi bahayanya ada pekerjaan lain yang terlindas bulldozer ya, karena operatornya nggak melihat, bisa longsor tanah ya, kalau menggalinya terlalu dalam, terus lokasinya pasti licin ya, kalau musim hujan seperti ini. Nah, dampaknya terhadap orang apa, harta apa, lingkungan apa, keselamatan apa. Ya, misalnya terhadap orang nilainya 3, terhadap apa kekerapannya ya, kekerapan terhadap orang 3, terus akibatnya 2, nilainya 6, dan sebagainya. Ya, terus ke sini juga sama. Ya, kemarin Anda sudah tahu nilai 6 itu risiko apa. Ya, bagaimana dengan risiko nilainya 15. Ya, nilai 3, 2 ini nanti ada panduannya. Kemarin sudah diajarkan juga, ini ada panduannya. Ya, bagaimana nilainya ini kok 3, ini 2 ya. Nah, itu di tiap nomor ini diglobalkan aja ya. Ya, dipilih untuk yang nilainya besar-besar. Selanjutnya harus melakukan inventarisasi apa tadi? Peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini pengendalian risikonya tadi apa? Di sini tadi ya. Di sini mana? Nah, ini pengendalian risiko di sini tadi ya. Ini ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko di sini semua di copy, pindahkan ke sini. Nah, pindahkan ke sini. Nah, mengendalikan risiko ini, yang pindahan tadi nih ya, dia merujuk ke peraturan apa. Dan pasalnya itu apa. Kalau standar-standar tuh standarnya apa, dia di nomor berapa. Ya, ini Anda sebutkan di sini kolom ini. Ya, nah bahkan pasalnya sendiri juga diminta dituliskan. Ya, pasal-pasal yang terkait dengan SMKK pada pekerjaan ini apanya. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, ini contohnya ya. Pengendaliannya ini ada di pasal berapa. Ya, ini contoh membuatnya. Dilanjutkan dengan format untuk klasifikasi ya, tingkat risiko. Ya, ini formatnya seperti ini. Logo perusahaan, nama paketnya apa, ya, dan sebagainya tadi ya. Dilanjutkan ke bawah, ya, satu lembar ini dengan yang tadi. Ini ada tabel, ya, harus diisi. Nah, jabatannya siapa ini? Penanggung jawab perusahaannya, namanya siapa, tanda tangan, ya, terus mencoret
ya pilihan daripada risiko keselamatan konstruksi. Kalau yang dicoret besar dan kecil artinya sedang yang ditetapkan, ya. Jadi proyek ini akan mempunyai dampak risiko sedang atau besar, berarti sedang dan kecilnya coret, ya. Jadi untuk mencoret ini ternyata perjalanannya panjang, ya. Tadi ya membuat identifikasi dan sebagainya. Ya, nah ini sebagai contoh ya. Ternyata proyeknya sedang, besar dan kecilnya dicoret. Ya, untuk pekerjaan yang tadi apa pembangunan jalan ini. Ya, dilanjutkan dengan dukungan keselamatan konstruksi. Ya, nah di dalam dukungan keselamatan konstruksi ini saya mewajibkan Anda ya untuk membuka Permen 21 pada lampiran G. Disitulah biaya-biaya yang harus disiapkan. Ya, biaya-biaya harus disiapkan. Ya. Selanjutnya pada dukungan ini juga harus sudah ada personil. Nah, proyek itu dikerjakan personil ahli K3-nya berapa? Tulis semuanya. Ya, pada tabel ini. Oke. Ini contoh-contohnya aja. Ya. Nah, kalau sudah dihitung RAB-nya, ya RAB untuk SMKK-nya dihitung, nanti sesuai dengan tabel G tadi, tabelnya, rekapnya daripada SMKK itu dimasukkan ke rekapitulasi pekerjaan pada pekerjaan umum secara keseluruhan, yaitu di nomor 2. Nah, nomor 2 itu biayanya seberapa miliar. Ya, karena nomor 1 mata pembayaran, nomor 2 ini, nomor 3 ini, terus. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau di rekapitulasi ini nggak terlihat biaya K3-nya ini, langsung gugur ya. Langsung gugur. Oke, ya. Lanjutkan ya. Ini. Nah, perincian biaya ini contohnya seperti ini. Tabel ini juga sudah ada di lampiran G tadi ya. Ini mulai dari penyiapan RKK-nya, hurian pekerjaannya apa, satuan ukurannya apa, kuantitasnya berapa, jumlahnya berapa set, atau berapa lembar atau sebagainya ya, harganya berapa, total harga berapa. Ini untuk komponen yang pertama. Ya, nanti Anda buat itu ada 9 komponen. Ya, ada 9 komponen. Ya, komponen-komponennya lihat di lampiran G. Ya, ini komponen 1, breakdown-nya paling tidak ada 3. Mau lebih juga boleh ya. Paling tidak ada 3 ini. Ya. Terus yang nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9. Nah, itu tadi adalah rancangan konseptual SMKK perancangan. Ya. Nah, hasilnya tadi disampaikan ke PPK, ya. Nanti konsultan pengawasan juga membuat RKK namanya. Ya. Nah, evaluasinya ini juga melihat dipadankan nanti setelah disampaikan ke owner hasilnya ini, owner akan memeriksa juga sesuai nggak dengan yang dibuat oleh konsultan perancangan. Ya. Jadi RKK pengawasan ini pada setiap tahap pemilihan konsultansi konstruksi pengawasan ya
manajemen pengenalan konstruksi ya, sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK, yaitu sebagai informasi terdokumentasi. Ya. Nah, isinya seperti ini, mirip ya, kabar, halaman pengesahan, dan daftar isi, halaman uraian. Nah, di sini konsultan juga harus mengikuti format dari Permen 21. Ya, ada covernya, lembar pengesahannya sama masih ya, dan di sini ditandatangani bersama dengan PPK. Ya. Ya. Daftar isinya ini mencerminkan apa? Ya. Konsultan dalam menyusun konsultasi pengawasan sudah harus mengakomodir 5 elemen SMKK. Ya. 5 elemen SMKK yang ada di Permen 21. Pertama, harus mempunyai perencanaan tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Itu elemen yang pertama di dalam SMKK. Kedua, perencanaan keselamatan konstruksi. Ketiga, dukungan keselamatan konstruksi. Keempat, operasi keselamatan konstruksi. Kelima, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Ya. Jadi 5 elemen ini harus dikerjakan. Ya. Tentunya dengan breakdown-breakdownnya ya. Oke. Baik. Ini contoh ya, seperti tadi ya. Contoh untuk membuat cover tadi ya. Cover daripada konsultan pengawas. Terus ini pernyataannya apa? Pengesahannya ya. Ditandatangani berdua ya, direkturnya konsultan dan pejabat komitmennya. Ya. Selain itu di lembar selanjutnya harus ada lembar fakta komitmen keselamatan konstruksi. Ya. Ini jangan sampai salah nanti kalau di ujian ya. Untuk konsultan itu komitmennya dalam SMKK ini dia ada 5. Ya, A, B, C, D, E. Nah, ini A, pemenuhan ketentuan keselamatan konstruksi. B, pengawasan mengacu kepada kerangka kerja KAK. C, pengawasan melakukan kesesuaian standar desain. D, pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar operasi SOP, dan E, menggunakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat. Ya, jadi itu udah komitmennya. Makanya kalau Anda lulus politeknik nggak punya sertifikat keahlian, ya nggak bisa bekerja di mana-mana nanti. Ya, itulah ya, kalau kuliahnya serius, terus diakhiri dengan uji kompetensi, nah itu Anda diantarkan untuk bekerja. Karena wajib sekarang semua pekerja konstruksi mempunyai sertifikat. Apapun sertifikat. Nah, tapi sertifikat kompetensi ya. Mau K3 boleh, ahli pelaksanaan boleh, ya, ahli estimasi boleh, sebagainya. Ya, ini sertifikatnya. Nah, ini tadi ya, contohnya dia harus membuat. Terus identifikasi bahaya dan pengendalian risikonya harus sudah mulai dibuat. Ya, ini ya. Nah, tabelnya dikasih seperti ini. Ya, hampir mirip dengan yang di konsultan perancangan. Ya. Pertanyaannya misalnya, tabel ini kalau isinya persis sama dengan punyanya konsultan perancangan, boleh nggak? Ya boleh aja selama dibuat masing-masing. Ya, dibuat masing-masing.
Dan memang kebetulan dampak risiko pengendalian itu memang udah betul-betul sesuai sama gitu. Yang tidak boleh adalah yang jiplak. Ya, jiplak itu yang nggak boleh. Ya, karena apa? Masih banyak konsultan yang belum bisa melakukan penyusunan RKK ini. Ya banyak masih konsultan yang belum bisa. Ya mudah-mudahan Anda nanti bekerja di konsultan bisa membantu untuk ini. Ya, kita lanjutkan. Ini contohnya tadi ya, contohnya sama misalnya. Terus ada format peraturan undang-undang yang standar tadi juga sama, mirip, punya konsultan perancangan dan konsultan pengawasan. Ya, selama proyek dilakukan ini contoh-contohnya. Ya. Nah, peraturan perundangan dan syarat yang harus dibuat tentunya harus sampai yang operasional. Yang dimaksud sampai operasional itu bukan undang-undang dasar, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Yang termasuk peraturan yang operasional itu adalah mulai dari permen ya, peraturan menteri ya. Mulai dari peraturan menteri itu sudah operasional. Ya, syukur-syukur sampai SE ya. SE itu surat edaran. Ya. Itu. Ini contohnya dimasukkan ke dalam sasaran dan program. Ya. Contohnya misalnya pekerjaan kalian, sasarannya apa, program pengawasannya apa, ditulis di sini. Ya, ini contohnya. Ya, sama ya contohnya. Dan sasarannya apa? Misalnya pekerjaan stripping dengan galian topsoil. Sasarannya pekerja dan masyarakat sekitar proyek tidak tertabrak bulldozer, ya, karena terbuka ini. Nah, ini sasarannya. Programnya apa? Oh, ada pengawasan, ada rambu-rambu, ada apa? Tulis di sini. Ya, selanjutnya pekerjaan yang lain, ya, tentunya sama. Terus sampaikan juga daftar personil seperti ini, ya. Sampaikan juga jenis sertifikat personilnya apa saja. Misalnya ahli muda K3 konstruksi, sertifikat ahli jalan dan jembatan, dan sebagainya. Ya, ini contohnya dan ini jumlah-jumlahnya berapa harus dituliskan. Terus di 41-nya harus ada struktur organisasi pengawasan. Ingat, ini struktur organisasi pengawasan. Ya, ada pemimpinnya, ada inspeksi engineer, ya, ada quality engineer atau quantity engineer, ada penanggung jawab keselamatan konstruksi. Ini untuk tingkat konsultan pengawasan, ya. Ini contohnya ya. Jadi Anda bisa membuat sendiri. Terus ditulis tugasnya, ya, masing-masing apa? Tulis di sini. Ya, atau ya. Ya. Terus ada pengelolaan keselamatan konstruksi, yaitu saat pengelolaan konstruksi itu prosedur apa saja. Ya. Di sini harus sudah mulai ya bagaimana mengetahui ya menyusun metode misalnya liftingnya ya, metode galiannya, SOP-nya, prosedurnya seperti apa. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Mengevaluasi ya. Jadi selama proyek dilaksanakan, setelah proyek dilaksanakan, ya itu dievaluasi. Baik. Ya, ini ada contoh-contohnya. Ini contoh terdokumentasi ya, ada program-programnya. Ya.
membuat laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penerapan SMKK, isi laporannya ya, ini dalam evaluasi ya. Ini harus dibuat dengan jelas. Ya. Ini daftar rekaman tadi. Oke. Ya. Saya tidak bertanya, cuma saya ingin memberikan kesempatan pada Anda sebelum masuk ke RKK yang disusun oleh kontraktor. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, ya. Mudah-mudahan Anda belum bertanya, paham ya. Jangan nggak bertanya tapi nggak paham ya. Saya lanjut ke RKK penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, format RKK pada penyedia konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK, yaitu sebagai informasi terdokumentasi. Susunannya sama seperti tadi ya, sama. Tapi ini yang muncul RKK ini adalah kontraktor sekarang. Ya. Nah, cover dokumennya sama seperti tadi, masih mirip. Cuma di sini ditulis rencana keselamatan konstruksi. Paketnya pekerjaan apa? Ya, ini dalam satu lembar kertas tersendiri. Dilanjutkan dengan daftar isi. Ya, daftar isinya ada kepemimpinan, ya, dan hasil kerja dalam keselamatan konstruksi, kurang iya, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi. Ini juga melaksanakan 5 elemen yang ada di SMKK. Ya. Untuk kontraktor, dari 5 elemen tadi, itu di breakdown menjadi beberapa kriteria ya yang harus dipenuhi. Contoh yang A tadi, di breakdown ada 2, minimal ya, ini ada 2, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal. Jadi harus paham betul ada isu eksternal apa, isu internalnya apa, ya. Terus ada komitmen keselamatan konstruksi, nanti harus dibuat, ini berbeda komitmennya. Ya, terus ada perencanaan keselamatan konstruksi, ini menyusun IBPRP tadi ya, lebih lengkap, rencana tindakan sasaran. Jadi dibuat rencana tindakan sasaran setelah IBPRP-nya selesai. Karena ini hasil dari IBPRP. Terus peraturan-peraturan tadi apa saja, ya. Dukungan keselamatan konstruksi di breakdown lagi menjadi sumber daya, kompetensi, kepedulian, dan komunikasi. Terus informasi terdokumentasi. Ya, nah ini lebih detail ya untuk kontraktor. Terus operasi keselamatan konstruksi, ya di sini ada perencanaan operasi. Nah di dalam perencanaan operasi ini harus sudah ada JSA, Job Safety Analysis, untuk semua pekerjaan berisiko tinggi. Ya, harus wajib ada JSA-nya. Itu intinya itu. Ya. Terakhir adalah evaluasi keselamatan konstruksi. Itu ada pemantauan dan evaluasi. Di dalam pemantauan itu ada inspeksi, ya, dan ada audit. Ya. Saya harapkan Anda tahu ya inspeksi itu apa, audit apa. Ya. Yang lalu sudah saya sampaikan ya, inspeksi itu apa, audit itu apa. Ya. Saya ingatkan kembali, inspeksi itu adalah suatu kegiatan untuk menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap standar teknis yang
ditetapkan. Itu adalah inspeksi. Kalau audit adalah suatu kegiatan untuk menemukan ketidaksesuaian terhadap standar sistem yang disepakati. Ya, itu harapkan Anda paham ya. Itu nanti dibuat